Halo Bapak Ibu, selamat pagi semuanya. Salam kenal, nama saya Felix dari Bineka. Saya memimpin satu bisnis unit Bineka Solutions yang hari ini kami akan mencoba memberikan sharing bagaimana pembuatan website dengan mudah ya, hanya dalam satu jam saja. Nah, sebelum masuk ke materi utama, mohon izin saya akan sedikit memberikan perkenalan terkait dengan profil Bineka. Oke, screen-nya sudah terlihat ya. Ya, sudah. Ya. Jadi Bineka ini berdiri pada tahun 1993. Kebetulan 2 hari lalu kami baru berulang tahun yang ke-28. Pada awal berdiri tahun 93 kita memiliki bisnis yang diawali dengan mendistribusikan mesin cetak format besar ya. Kemudian tahun 98, 99 muncul krisis dan Bineka bangkit dan bisa mendirikan e-commerce yang pertama sebagai pionir di tahun 99. Nah, hingga kini kami sudah banyak menyediakan produk-produk, tidak hanya produk-produk IT, kemudian kita juga sudah ekspansi ke beberapa kategori produk lain, sehingga makin melengkapi kebutuhan Bapak Ibu sekalian dan juga korporasi dan serta institusi pemerintahan di Indonesia. Kemudian ini ada beberapa penghargaan yang kami raih, diantaranya kita sudah punya sertifikasi ISO 27001. Ini merupakan suatu standarisasi untuk menjamin keamanan informasi. Jadi semua informasi data, khususnya data pelanggan yang kami miliki ini sudah tersertifikasi, jadi sudah dipercaya pasti akan aman. Kemudian kita juga memiliki sertifikasi dari TÜV Rheinland ini untuk PCI DSS. Jadi untuk segala transaksi yang terjadi di platform Bineka menggunakan kartu, baik kartu kredit maupun kartu debit, ini juga memiliki satu standarisasi khusus untuk kita comply untuk menjamin keamanan data kartu debit dan kredit tersebut. Kemudian kita juga mendapat penghargaan dari CMO Asia sebagai Indonesia Best Brand di tahun 2018 dan 2019. Kemudian juga kita di-acknowledge oleh pemerintah seperti dari Kominfo terkait dengan dukungan keterbukaan data marketplace pada tahun 2018. Kemudian dari Dirjen Pajak juga memberikan apresiasi terkait dengan kepatuhan pajak dari yang selalu menjadi komitmen Bineka selama penghargaannya kami terima pada tahun 2017 hingga 2019. Dan ini terus kami pertahankan hingga saat ini sehingga kami dianggap atau mendapat satu predikat sebagai wajib pajak VIP level 1. Kemudian kita juga mendapat posisi yang baik dari survei yang diadakan oleh Daily Social dan juga Jakpad di tahun 2018 sebagai B2B IT e-commerce player. Nah, selanjutnya ini merupakan perjalanan Bineka dari tahun 93 hingga saat ini. Tadi sempat saya sedikit introduction bahwa 93 kami mulai berdiri, di situ kami hanya punya satu bisnis sebagai distributor untuk mesin cetak besar industrial. Kemudian juga setelah krisis ekonomi di tahun 98, Bineka bangkit dan meluncurkan bineka.com sebagai toko IT online pertama di Indonesia pada saat itu. Dan hingga sekarang Bineka bersama Detik.com dan juga Kaskus merupakan perusahaan internet yang masih terus eksis ya dari badai internet bubble hingga saat ini. Kemudian di tahun 2001 setelah kita berhasil
memperkenalkan e-commerce, kemudian kita juga membuka offline store atau gerai atau toko fisik pertama di tahun 2001. Kemudian terus berkembang di 2011 kita mulai fokus pada segmen market di korporasi, di mana kami meluncurkan Bhinneka Bisnis sebagai platform B2B yang pertama di Indonesia. Kemudian masih pada segmen market untuk serving atau melayani korporasi, kini kami juga membantu pemerintah ya dalam membangun suatu platform nasional e-katalog. Kami bekerja sama dengan LKPP untuk melahirkan platform ini pada tahun 2015, di mana Bhinneka dipercaya sebagai toko online pertama yang menjadi penyedia pada e-katalog LKPP tersebut ketika launching di 2015. Nah, kemudian setelah Bhinneka dikenal sebagai e-commerce, bisnis retail, kemudian kami ingin shifting, mulai level up dari box mover, kemudian kita di 2018 menghadirkan satu unit bisnis solutions. Di sini kami memberikan solusi bisnis bagi klien-klien korporasi kami melalui beberapa fokus solusi terkait dengan sistem yang bisa terintegrasi dengan berbagai platform. Kemudian juga kita punya solusi yang berbasiskan IoT dan juga solusi-solusi infrastruktur lainnya. Di 2019, selain IT, kami hadirkan dua kategori besar yang melengkapi katalog produk, yaitu MRO dan juga digital product. Jadi kami juga menjual peralatan kebersihan, peralatan untuk bekerja industrial, ya, dari peralatan yang mungkin fisiknya kecil hingga yang besar dan berat, alat berat. Kemudian juga digital product, kita juga sudah menghadirkan kemudahan untuk berbelanja pulsa, kemudian top up e-money, kemudian juga pembayaran BPJS, pembayaran tagihan, dan lain-lain. Dan di 2020, kami berkembang lagi, membentuk suatu bisnis super ekosistem menjadi penyedia layanan untuk pengadaan dari hulu ke hilir. Nah, apa itu bisnis super ekosistem? Jadi kami Bhinneka sebagai bisnis enabler berusaha mempertemukan para pelaku bisnis untuk pemenuhan kebutuhan baik barang maupun jasa dan dari hulu ke hilir secara efisien melalui suatu platform end-to-end e-procurement. Jadi kami akan mempertemukan sisi hulu dalam hal ini penjual maupun pembeli seperti itu. Nah, jadi mungkin Bapak Ibu sebagian mungkin sudah tahu ya, Bhinneka itu kalau sejak 99 melahirkan e-commerce, semua produk selalu disediakan dan dikirim oleh Bhinneka. Nah, kini kami sudah membuka kesempatan kepada vendor dan juga merchant untuk ikut berjualan di platform Bhinneka. Jadi perusahaan Bapak Ibu dapat melakukan registrasi melalui platform Bhinneka untuk bergabung bersama kami untuk bisa memperluas pangsa pasarnya dan bisa menjual produk-produk kepada customer base yang telah dimiliki oleh Bhinneka. Karena kami dari sisi data customer, kami melayani dari usaha mikro, kecil, kemudian korporasi swasta, kemudian korporasi pemerintah atau BUMN, dan bahkan sampai ke institusi pemerintah. Oke. Ini beberapa value utama yang kami hadirkan untuk Anda. Bhinneka sebagai salah satu perusahaan yang memiliki omnichannel. Jadi kami punya banyak sekali touch point ya untuk mempermudah pelanggan berhubungan dengan kami baik dari sisi online maupun juga offline. Kemudian kami memiliki
lebih dari 2,5 juta SKU ya, yang terdiri dari berbagai merek-merek terbaik pada kategorinya masing-masing, dan juga jenis kategorinya juga sudah sangat bervariasi sekali, per saat ini. Kemudian kami selalu memberikan jaminan bahwa barang yang kami jual selalu bergaransi resmi dan memiliki dukungan service center yang terpercaya. Terkait dengan data pelanggan yang kami miliki saat ini, kami telah melayani lebih dari 1,5 juta korporasi dari UMKM, kemudian institusi pemerintahan, dan juga korporasi swasta dengan beragam sektor. Dan kami merupakan mungkin salah satu-satunya B2B e-commerce yang memiliki authorized service center. Jadi kami nggak hanya menjual, tapi kami juga memberikan layanan purna jual. Jadi kalau ada produk Bapak Ibu yang memiliki kendala, silakan bisa menghubungi Bhinneka. Kami punya service center yang kami kelola sendiri dengan lebih dari 10 brand ternama. Dan terakhir, kami juga memiliki satu eksklusif personal assistance yang dapat selalu mendampingi Bapak Ibu sekalian untuk berkonsultasi terkait dengan kebutuhan ataupun kendala yang Bapak Ibu hadapi, sehingga kami akan kami akan hadir dengan memberikan beberapa solusi yang dapat menjawab kebutuhan Bapak Ibu. Ini beberapa statistik terkait dengan Bhinneka. Bhinneka saat ini karyawannya nationwide, satu Indonesia kurang lebih sudah di angka 800, di mana 120-nya merupakan tenaga teknis kami atau tim tech yang memang selalu menjadi tulang punggung sehingga Bhinneka tetap memiliki platform ya dengan teknologi yang terkini. Kemudian kami melayani pemerintahan ya, dari kementerian, lembaga, dan juga hingga ke pemerintah daerah. Kami juga memiliki fasilitas warehouse seluas kurang lebih 7.000 meter square, dan untuk service center kami sudah mendapatkan level authorized dari 10 global brand. Kemudian juga customer kami sudah ada 1,5 juta lebih. Kemudian merchant dan vendor yang sudah bergabung hingga sekarang, yang ikut berjualan, ikut memberikan pelayanan produk-produk yang dijual di Bhinneka, sudah on board 10.000 lebih, kurang lebih, dan kami telah memiliki jumlah SKU atau jumlah produk 2,5 juta yang hadir melalui 23 kategori-kategori besar. Kemudian kalau kita lihat customer base-nya Bhinneka dari sisi gender memang sedikit didominasi oleh pria dibanding wanita. Kemudian kalau dari sisi rentang usia ini didominasi oleh usia 18 sampai 24 tahun dan juga 25 sampai 34 tahun. Nah, saat ini bisnis Bhinneka terdiri dari 6 core. Pertama merupakan bisnis distribusi atau retail, ini yang dari awal Bhinneka berdiri. Kemudian juga kami memiliki satu bisnis unit digital printing. Ini merupakan bisnis unit yang menyediakan solusi-solusi untuk printer dengan skala besar untuk mencetak banner-banner besar, poster, dan juga sekarang sudah berkembang, bahkan mesin-mesinnya juga bisa menciptakan berbagai produk-produk yang sangat unik ya, sangat kreatif, dari 3D printing, tidak hanya di kertas, di banner, tapi juga di produk-produk lainnya. Kemudian kita memiliki omni-channel dengan toko fisik yang kami miliki, yang kami buka di beberapa
pusat perbelanjaan. Kemudian kami memiliki platform B2B marketplace, dan kita juga sudah menghadirkan digital produk, jadi lebih dari 800 produk digital dalam 8 kategori. Tadi kita bisa bayar listrik, air, kemudian beli pulsa, dan lain-lain. Dan yang terakhir, business solutions, ini kita akan membantu korporasi dalam menyediakan sistem-sistem yang bisa mengatasi persoalan yang dihadapi oleh perusahaan. Ini beberapa hanya sebagian dari customer yang sudah kami miliki. Kemudian ini adalah kementerian dan berbagai lembaga pemerintah ya dari Sabang hingga Merauke yang sudah kami layani. Dan terakhir, ini adalah beberapa brand besar di mana Bhinneka sudah dipercaya sebagai authorized service center. Artinya, kalau Bapak Ibu punya produk-produk yang brandnya tampil di sini, bawa ke Bhinneka, maka Bhinneka bisa melakukan perbaikan dengan pelayanan lebih cepat, karena kami juga memiliki spare part, memiliki suku cadang asli, ya, sehingga harapannya produk Bapak Ibu dapat segera digunakan kembali dengan cepat. Oke, demikian untuk perkenalan Bhinneka. Kemudian sesinya akan saya berikan kepada Pak Angga yang akan memaparkan atau memberikan sharing terkait dengan topik utama kita hari ini untuk membuat website dalam 1 jam. Terima kasih. Terima kasih Pak Felix. Saya screen dulu. Perkenalkan, saya Angga dari Bhinneka. Saya Solution Architect di Bhinneka. Screen saya sudah kelihatan belum ya? Sudah, Pak. Oke, baik. Nah, kali ini saya akan memaparkan bagaimana membangun website Anda hanya dalam 1 jam. Yang pertama, apa itu cloud computing? Cloud computing adalah komputasi awan atau teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengolahan data dan aplikasi di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login. Sebetulnya pada dasarnya cloud computing itu kalau dulu kita kebanyakan main di on-premise, di mana semua komponennya itu kita manage sendiri ya, dari networking, storage, server, sampai ke aplikasinya kita manage sendiri. Dan dengan cloud computing itu virtualisasi, server, storage, networking bisa dihandle oleh company lain atau orang lain, dan kita hanya fokus di aplikasi data dan sampai ke level OS-nya. Kemudian platform as a service itu kita bisa manage di aplikasi dan datanya, sementara level runtime, OS, sampai ke networking-nya dihandle oleh pihak lain. Dan kemudian ada software as a service, di mana kita bisa berfokus pada penggunaan aplikasinya saja. Untuk pengembangan aplikasi segala macam itu dihandle oleh pihak lain. Itu kurang lebih gambaran untuk cloud computing. Nah, kemudian apa yang akan kita pelajari hari ini? Yang pertama, untuk server dan infrastrukturnya kita menggunakan Alibaba Cloud. Dan untuk website buildernya kita akan menggunakan Odoo. Dan ada nama domain yang akan kita gunakan nanti untuk dipublish di internet ya Pak. Nah, bagaimana sih tahapan pembuatan websitenya? Yang pertama adalah kita melakukan pembelian dulu di Alibaba untuk server dan infrastrukturnya. Kebetulan kita akan menggunakan Alibaba Cloud Simple Application Server. Setelah kita melakukan pembelian, kita bisa
download Odoo. Odoo ini adalah aplikasi open source, aplikasi free juga yang bisa kita download secara bebas di http://odoo.com/page/download. Jadi kita bisa download di sini. Kemudian kita install Odoo-nya dipandu oleh wizard karena kita kebetulan untuk penggunaan simple application servernya ini menggunakan OS Windows. Jadi kita bisa melakukan instalasinya menggunakan wizard. Kemudian setelah kita selesai install, kita akan konfigurasi Odoo-nya dengan membuat database baru, kemudian instalasi modul website, kemudian kita merancang antar muka web dengan sistem drag and drop. Kemudian setelah itu kita akan publish. Kalau kita sudah punya domain, kita bisa men-setup DNS record-nya ke nama domain kita. Jadi nanti website yang kita buat bisa dipublish dengan nama domain yang kita miliki gitu. Oke, selanjutnya, mari kita mulai pembuatan websitenya. Nah, pertama kita bisa login menggunakan Microsoft Remote Desktop untuk masuk ke dalam Windows-nya, ke dalam server Simple Application Server. Oke. Nah, tampilannya akan seperti ini. Kemudian kebetulan di Odoo-nya sudah saya download lebih dulu. Jadi kita langsung masuk ke proses instalasinya ya. Jadi kita tinggal download aja di odoo.com/download. Bapak Ibu bisa mendownload itu secara free. Ukuran filenya kurang lebih sih 300 mega ya ini. Kita langsung install aja. Nah, bentuk wizardnya akan seperti ini. Kita cukup next aja nih. Odoo ini gratis ya Bapak Ibu, jadi bisa digunakan secara bebas dan karena open source, jadi kita bebas untuk mengembangkannya. Proses instalasinya mulai. Odoo, kelebihan Odoo kenapa kita merekomendasikan untuk pembuatan website dengan Odoo, satu adalah dia websitenya bisa kita buat secara drag and drop. Kemudian ini sangat cocok digunakan di hampir semua, karena fiturnya yang banyak, modulnya pun banyak, bisa digunakan untuk hampir semua sektor bisnis ya. Di sini ada modul untuk HR juga, ada modul untuk accounting dan lain-lain. Bapak bisa dicoba sendiri nanti. Tapi untuk sesi ini kita akan berfokus di websitenya saja, Pak. Oke, kita sambil menunggu ini proses instalasinya kurang lebih 3-5 menit. Oke.
Pak Angga, sambil nunggu ada yang tanya untuk yang plugin Odoo ini free kan ya Pak? Betul, ini free Bu. Jadi kita bisa download gratis ini di odoo.com. Bapak bisa baca, dilihat-lihat di halaman odoo.com itu fitur-fiturnya. Dan kalau menurut saya dibanding dengan aplikasi dengan software lain, Odoo ini cukup mudah untuk kita bangun websitenya ya. Jadi kita secara pembuatannya pun hanya fokus di server dan domainnya aja sih untuk yang harus ininya ya. Karena pembuatannya kita cukup drag and drop aja sih. Oke. Kalau ini juga tersedia di Windows sama di Mac juga tersedia Pak, atau cuma di Windows saja? Kebetulan ini di Windows tersedia, di Mac pun tersedia. Cuman untuk instalasi di Mac itu membutuhkan nggak ada wizardnya ya. Jadi kita harus manual instalasi sih, install Python-nya, kemudian install database-nya, Postgres segala macam. Kalau di Windows kita sudah disediakan satu installernya. Jadi untuk Python, Postgres segala macam itu sudah dalam satu paket instalasi ini. Oke. Ada yang tanya juga, apakah Odoo ini seperti Weebly, Pak? Kalau Weebly itu lebih ke software as a service ya. Jadi kita nggak perlu melakukan instalasi apapun, server di-handle oleh Weebly segala macam. Kalau ini pada dasarnya kita menggunakan platform as a service, di mana kita hanya berfokus di Odoo-nya, sementara untuk networking, storage segala macam itu di-handle oleh simple application servernya Alibaba. Kurang lebih seperti itu sih. Oke. Lalu ada yang tanya juga kalau Odoo ini seperti web builder yang hanya drag and drop ya, jadi tanpa coding. Betul. Cuman kelebihan dari Odoo ini, selain dia drag and drop, kita pun bisa melakukan jadi dia bisa untuk pengguna awam kita bisa drag and drop, tapi untuk yang advance dan mengerti sedikit programming Python, ini memungkinkan untuk kita customize sesuai keinginan Bapak Ibu sih. Oke, kalau tingkat keamanannya gimana Pak? Nah, kebetulan karena ini menggunakan Python, jadi Python itu relatif ya. Python itu relatif lebih aman dibandingkan dengan bahasa pemrograman lain karena dia sifatnya sudah tercompile, jadi dan database-nya pun menggunakan Postgre yang relatif lebih aman daripada kompetitor open source lain, misalnya MySQL gitu-gitu. Seharusnya ini dan selama ini memang belum ada yang mengeluh soal keamanan Odoo sih. Bapak-bapak boleh cek di websitenya Odoo ataupun karena Odoo ini open source, dia punya komunitas yang cukup besar. Sejauh ini sih belum ada yang komplain mengenai security-nya Odoo ya. Oke. Oke, ini kebetulan instalasinya sudah selesai. Kita tinggal next aja. Nah, kita bisa start Odoo. Nah, ketika Bapak Ibu membeli simple application server di Alibaba, itu kita otomatis mendapatkan juga IP public. Jadi kalau kita akses ini server ini dari browser, maka kita akan bisa langsung melihat
Odoo kita ini terinstall di IP ini. Tapi nanti coba kita setup. Kita akan publish setelah proses interface-nya kita buat ya. Nah, untuk master password ini kita bisa setup atau bisa kita kosongkan. Untuk database-nya misalnya sesuai dengan kebutuhan kita. Misalnya di sini kita akan buat dengan nama PT Beli Apple. Dengan emailnya kita bisa buat admin@beliapple.com. Dengan passwordnya bebas. Phone number ini kita isi dengan nomor kita. Country Indonesia. Oke, kita create database-nya. Oke, prosesnya kurang lebih 1 menit. Kalau pakai Odoo ini sudah ada template-nya belum ya, Pak? Sudah, Mbak. Nanti kita akan coba. Kalau kayak WordPress juga kan udah ada template-nya. Betul. Ini agak lama kalau kita buka dari server. Kita akan coba untuk masuk dari Google Chrome. Sebentar, kita akan masuk dari Google Chrome. Kalau pembuatan website dengan Odoo, apakah bisa dipublish di Alibaba Cloud, Pak? Bisa, kebetulan kita buat ini dari Alibaba Cloud, Mbak. Oke. Bisa ya, Pak Bayu. Ini saya sambil address pertanyaan. Oke, share screen. Udah kelihatan ya, Pak, share screen saya ini? Ya, kelihatan, Pak. Oke, kita bisa akses sebetulnya langsung lewat browser seperti ini. Dengan IP yang disediakan oleh Alibaba dan dengan port defaultnya Odoo itu di 869 sesuai dengan ini apa yang ditampilkan di Microsoft Remote Desktop ini. Oke. Jadi sebenarnya yang dari Bhinneka sekarang ini sampaikan ini, kalau misalnya nih Pak ada yang mau, ada yang tanya, jadi kalau layanan SAS-nya kan ini lewat Bhinneka, layanan Simple Application Server dari Alibaba Cloud, berarti mereka hanya memanage dan maintain platform dan datakah, lalu yang lainnya nanti dihandle oleh Bhinneka dan Alibaba ya? Betul, Pak. Betul, Mbak. Sebentar ini share-nya ada bermasalah. Saya coba cek di servisnya.
Jadi Pak Okira, jika memang ingin menggunakan layanan yang Simple Application Server, nah kebetulan Bineka itu juga sudah menjadi online resellernya Alibaba Cloud. Jadinya nanti akan kita share juga linknya, bisa langsung beli Simple Application Server dari Alibaba Cloud-nya itu lewat Bineka, seperti itu. Jadinya nanti setelah beli dari Bineka, nanti dari Bineka akan berikan akses langsung ke server. Jadi nanti udah siap, udah jadi, tinggal dipakai seperti itu untuk deploy website-nya. Betul sekali, Pak. Saya coba ganti koneksi ya, mungkin di sini dia nggak. Saya coba untuk tuning sedikit. Ini mungkin dari sambil nunggu Pak Angga dan menunggu Pak Angga, mungkin Pak Angga atau Pak Felix bisa bantu jawab kalau kebutuhan backup untuk di websitenya apakah sudah tersedia juga? Untuk kebutuhan backup itu sudah disediakan juga Ibu oleh Bineka. Jadi kita hanya fokus untuk kurang lebih configure dan pembuatan UI-nya saja. Oke. Wait. Oke, sebentar saya coba untuk restart servernya dulu. Ya, oke Pak. Kalau di Odoo juga apakah ada fitur pembacaan REST API, Pak? Oh yes, di Pak Angga ke-mute. Iya Bu, Odoo ini mudah untuk diintegrasikan dengan aplikasi lain ya, sehingga dia itu sudah menyediakan API untuk supaya kita bisa, misalnya kita sudah punya aplikasi lain sebelumnya, misalnya untuk web kita akan integrasikan dengan misalkan dengan aplikasi HR kita atau aplikasi accounting kita, itu memungkinkan. Oke, sebentar nih sudah restart dan sudah nyala Odoo-nya. Oke. Saya kelihatan sekarang? Iya, kelihatan Pak. Nah, nantinya kita bisa akses, Bapak Ibu pun bisa mengakses di alamat IP ini dengan URL seperti ini. Kemudian kita bisa masuk ke admin dengan password admin. Oh sorry, admin
beli apple.com password admin apple.com. Oke, kita masuk. Nah, tampilan awalnya akan seperti ini, Bapak Ibu sekalian. Kita install dari sekian banyak modul ini yang bisa kita gunakan di Odoo secara gratis. Kita install modul websitenya. Oke. Kalau database-nya ini, Pak, nanti bisa diintegrasi dengan MySQL nggak? Saat ini database Odoo itu defaultnya menggunakan PostgreSQL. Jadi untuk integrasinya paling kita menggunakan API. Kalau untuk backup-nya, apakah Odoo juga ada backup ke external storage, Pak? Jadi misalnya ke seperti ke OSS seperti itu, OSS-nya, Object Storage Service atau ke S3. Betul, itu memungkinkan Ibu. Jadi kita kalau kita punya server storage seperti S3 gitu, kita bisa integrasikan untuk jadwalkan backup-nya ke server storage kita. Nah, ini beberapa template yang bisa kita gunakan untuk website kita. Kita akan menggunakan yang pertama. Dan nanti bisa kita ganti-ganti juga untuk kalau kita ingin mengganti dengan yang lain pun kita bisa melakukan konfigurasi. Nah, ini Odoo sedang melakukan konfigurasi otomatis terhadap website kita. Oke, jadi ini yang tadi dipertanyakan juga ya, jadi udah ada template-nya, mereka bisa langsung pilih template yang sesuai. Betul. Kalau perhitungan lisensinya dari Odoo seperti apa, Pak? Nah, kebetulan ini kita menggunakan community version, jadi license-nya kita free, Mbak. Sama sekali nggak dipungut apapun untuk license. Kita bebas punya berapa user pun di sini kita bebas. Oke, baik. Nah, jadi nanti tampilan pembuatan websitenya kan seperti ini. Dan sebelah kanan kita akan pilih banyak widget yang bisa kita gunakan. Progress bar segala macam. Kita tinggal drag and drop aja. Misalnya untuk tampilan awalnya kita akan menggunakan modul carousel. Di sini kita bisa ubah gambarnya. Kita upload. Misalnya karena kita akan fokus untuk apel di sini kita coba dengan gambar-gambar apel. Nah, di sini kita bisa tentukan misalnya PT beli apel. Nah, kita bisa ubah settingan di sini dengan mode-mode ini. Untuk slide 2-nya kita tinggal geser seperti ini, kemudian kita ganti medianya, kita upload lagi. Oke, nah jadi kita nanti sudah punya, untuk yang 3 kita remove aja. Nah, kita jadi sudah punya satu slider di sini dengan konfigurasi yang cukup mudah. Oh ya Bapak Ibu, kita sudah website ini juga sudah bisa untuk diakses dari mobile ya. Jadi Odoo itu sudah responsif juga. Jadi bisa kita akses secara dari mobile dan itu akan menyesuaikan ukuran lebarnya gitu. Oke.
Oke, kemudian untuk selanjutnya kita akan coba untuk kalau kita save, nah ini kebetulan sudah kita publish di untuk domainnya di www.beliapple.com, beliapple.com. Nah, ini juga tampilannya akan sama seperti ini. Jadi sekarang kita akan coba buat untuk section bawahnya. Sebentar. Kita akan coba buat untuk section bawahnya dengan ada banyak yang bisa kita coba. Misalnya kita akan coba dengan kolom. Nah, kita buat di sini misalnya our product. Gambarnya misalnya kita tambahkan untuk produk pertama adalah apel merah. Kemudian produk kedua adalah apel hijau. Dan produk ketiga apel kuning. Oke. Nah, sekarang kita sudah punya 2 section. Jadi kita nanti bisa custom website kita sesuai kreativitas kita masing-masing sih. Lebih seperti itu untuk pembuatan websitenya. Nah, kemudian untuk bagaimana cara kita mempublish domain kita. Yang pertama kita harus punya domain dulu. Kalau sudah punya, kita bisa arahkan domain kita ke server ini, ke IP Simple Application Server yang sudah kita peroleh dari Alibaba. Dan kemudian kita bisa arahkan ke IP tersebut dan otomatis dia akan langsung masuk ke sini. Jadi setelah terpublish, kalau kita refresh karena kita tadi menambahkan satu section baru di bawah, dia akan langsung muncul di bawah. Nah, sebagai informasi ini juga sudah responsif seperti yang sudah saya bilang tadi. Jadi kita bisa tag di mobile, nanti di beliapple.com itu akan seperti ini. Jadi dia tampilannya sudah menyesuaikan di tampilan mobile. Oke, mungkin itu penjelasan untuk pembuatan website dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Mungkin saya kembalikan ke Mbak Laura lagi. Iya, oke. Ini karena tadi kan Odoo-nya juga license-nya free ya Pak, jadi memang di websitenya pasti nanti ada tulisan powered by Odoo seperti itu ya Pak? Itu bisa dihapus dari konfigurasi Odoo-nya sih. Jadi nanti kita bisa ganti tampilan itu sesuai kebutuhan. Terima kasih teman-teman semuanya. Perkenalkan, saya Irwan. Saya saya di Alibaba Cloud semenjak tahun 2017 dan sekarang ini membantu untuk memanage beberapa tim, baik dari sisi enterprise sampai dengan ke tim channel juga. Nah, secara singkat, kalau tadi sudah disampaikan ya beberapa feature, beberapa keunggulan. Screen saya kelihatan? Belum ya? Belum. Mungkin bisa coba di-share screen. Saya share screen bentar ya. Oke. Udah kelihatan sekarang? Iya, sudah. Tapi mungkin bisa dibikin full view ya. Ini kelihatannya presenter view. Oh, sorry.
Oke. Sekarang? Ya, sekarang udah oke. Oke, terima kasih. Ya, jadi melanjutkan yang tadi saya sampaikan, ya saya sudah dari sisi sudah hampir 4 tahun dan ya posisi saya sebagai enterprise lead dan juga saya membantu juga di beberapa tim yang lain dari sisi channel dan beberapa untuk channel yang ada bukan hanya di Indonesia maupun di beberapa negara yang lain. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya mau menceritakan dikit mengenai Alibaba Cloud di Indonesia. Jadi kalau kita bicara Alibaba Cloud di Indonesia ini, kita nggak lepas dari sejarahnya Alibaba Cloud sendiri. Jadi Alibaba Cloud itu kita didirikan di tahun 2009, jadi kita saat ini sudah berusia hampir 22 tahun, karena kalau nggak salah kita didirikan di bulan Februari ini, 2029. Dan tujuan awalnya itu adalah karena kita untuk membantu ekspansi bisnis daripada Alibaba Group. Karena Alibaba Group itu pada saat didirikan, itu semuanya runningnya adalah public services, dan karena infranya harus disiapkan sangat masif, sehingga akhirnya kita berpikir daripada kita nyiapin infra besar dan kita banyak resource yang nggak kepake, makanya salah satu ide didirikannya itu adalah Alibaba Cloud didirikan untuk membantu gimana kita bisa mengoptimize infra yang ada digunakan oleh Alibaba Group itu sendiri. Nah, mungkin dari sini yang teman-teman sudah cukup familiar adalah kita punya Alibaba.com dan kemudian Alipay yang saat ini itu juga merupakan brand yang baru banyak digaungkan. Kemudian bagi rekan-rekan IT, saya rasa juga cukup familiar dengan namanya AliExpress. Nah, ini adalah masih merupakan part daripada grup kita. Dan boleh dikata hampir semua grup Alibaba ini dia merunning infrastrukturnya di atas Alibaba Cloud. Sehingga kalau kita tanya reliable nggak sih Alibaba Cloud? Ya, kita reliable karena contoh use case-nya apa? Paling gampang adalah ya kita sudah dipakai di internal grup kita sendiri. Dan which is kita tidak pernah melihat namanya Alibaba.com atau Alipay itu ada maksudnya gangguan service yang maksudnya yang signifikan. Kemudian kalau kita bicara sejak kapan sih Alibaba Cloud ada di Indonesia? Jadi kalau kita bisa share sedikit. Jadi Alibaba Cloud itu di tahun 2009 kita launch, dan 2011 kita mulai jualan servisnya ke publik. Kemudian di tahun 2015 kita baru mulai go ke internasional. Nah, di internasional itu di Indonesia sebenarnya kita sudah mulai memperkenalkan Alibaba Cloud itu di tahun 2016. Cuman pada saat itu kita masih on and off. Dan pada tahun 2017 kita baru mulai benar-benar serius. Dan kita mulai ada investasi untuk karyawan dan lain-lainnya itu dimulai tahun 2017, dan kita melaunching data center yang pertama itu di tahun 2018, yang disusul dengan melaunching data center yang kedua di tahun 2019, dan kita rencana akan membangun data center yang ketiga, bukan membangun lagi ya, sudah on progress pembangunan data center yang ketiga beserta dengan scrubbing center yang akan di launch di mid of 2021, mungkin setelah Lebaran. Nah, scrubbing center ini akan menjadi the first atau yang pertama kalinya kita memiliki security untuk menanggulangi serangan DDoS yang kita build di Indonesia. Karena untuk scrubbing center ini akan membutuhkan network yang cukup besar untuk menampung atau memfilter serangan DDoS itu, sehingga nanti traffic yang diberikan ke customer itu adalah traffic yang bersih. Nah, ini yang harus akan menjadi salah satu diferensiasi dari Alibaba Cloud sendiri. Nah, saat ini kita sudah ada lebih dari 1000-an customer dan kita sudah ada 100 lebih partner dengan kita memberikan 5.000 plus training. Jadi nanti kalau ada rekan-rekan di sini juga tertarik nih mendapatkan training gratis atau sertifikasi gratis dari Alibaba Cloud, itu nanti kita bisa berikan linknya untuk join ke grup diskusi itu. Nanti mungkin dari Bu Laura bisa memberikan linknya, sehingga di sini kita memberikan banyak pelatihan gratis maupun sertifikasi yang kita berikan secara gratis. Dan kita masih tetap growth double digit di tahun 2020 ini. Kemudian kalau kita bicara penyebaran kita, Nah, pada penyebaran data center kami sudah ada di 21 region, ya, dengan kita memiliki 2.800 CDN nodes yang sudah beroperasi di lebih daripada 70 negara. Dan kalau kita lihat di sini kita sudah punya titik nih di Asia Pasifik Jakarta yang tadi sudah saya sampaikan.
termasuk CDN Node pun kita sudah punya titik yang bisa mengcover dari area barat sampai dengan area timur Indonesia. Jadi kita nggak hanya berinvestasi dari sisi data center, tapi kita juga menyiapkan CDN nodes yang bisa mengcover di seluruh area itu dengan smooth. Nah, kalau kita bicara lagi security gimana? Kita adalah salah satu cloud provider yang selalu berusaha comply terhadap peraturan yang diterbitkan oleh baik dari regulator setempat maupun yang diminta oleh secara internasional. Jadi kalau kita bicara secara global, kita memiliki ISO 27001, kemudian 9001, 27017, SOC baik 1 sampai dengan SOC 3, kemudian CSA Star. Dan secara regional pun salah satunya mungkin yang kita tahu adalah di Singapura itu adalah MTCS Tier 3. Nah, kita sudah mendapatkan level atau tier ketiganya sehingga boleh dikatakan level tertinggi untuk comply terhadap untuk mensupply atau mensupport financial institusi di Singapura. Nah, di Indonesia sendiri kalau kita bisa sampaikan, kalau Bapak Ibu notice di ISO 27001 yang diminta oleh pemerintah Indonesia itu harus sudah disertifikasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau kita singkatnya KAN. Jadi kita juga sudah memiliki ISO 27001 yang bersertifikasi dari Lembaga Akreditasi Nasional Indonesia. Sehingga atau biasa sebutnya sebagai SNI untuk di IT. Nah, itu kita sudah memiliki. Jadi kita melakukan resertifikasi lagi hanya khusus untuk kita supaya kita bisa comply dengan regulasi yang ada di Indonesia. Nah, dari sini salah satu juga yang menarik adalah mungkin kalau kita juga mungkin mengikuti perkembangan bahwa dalam waktu dekat ini pemerintah sedang berusaha untuk meluncurkan mengenai perlindungan data customer. Nah, Alibaba Cloud sendiri pada saat perlindungan data customer Eropa atau disebut dengan GDPR itu di launch, kita adalah salah satu yang first cloud ready yang untuk comply terhadap GDPR ini. Jadi pada saat di launch itu kita langsung bisa mendapatkan compliance karena kita sudah kolaborasi dan menyiapkan semuanya itu. Sehingga kita sudah effective date di 25 Mei 2018 kita sudah comply terhadap GDPR. Nah, yang berikutnya lagi, kenapa sih Anda bisa mempercayakan layanan cloud-nya di Alibaba Cloud? Salah satunya adalah secara infrastruktur itu kita selalu siapkan adalah high availability. Jadi salah satu kelebihan kita dibanding kalau kita menyiapkan infrastruktur sendiri adalah pada saat kita punya mesin, kita hanya menyiapkan satu mesin yang ready, tapi kita menyiapkan selalu 2 mesin. Jadi pada saat nanti Anda mendeploy layanan SAS yang disampaikan tadi oleh Pak Angga dan Pak Felix, kita sudah ada 2 mesin yang standby. Jadi amit-amit ada 1 mesin kena, itu akan otomatis file over ke mesin yang kedua. Sehingga customer tidak merasakan kalau ini ada perpindahan mesin. Hanya kita sebagai customer akan diberikan notifikasi bahwa mesinnya kita pindah ya dari mesin yang pertama mesin yang kedua. Dan itu semuanya transparan ya, tidak berasa oleh customer. Kemudian yang ketiga yang cukup menarik adalah tadi disinggung juga mengenai data. Di kami selalu memberikan ini sebagai basic offering kami. Sehingga kita selalu memberikan data itu di 3 identical copy di 3 rak yang berbeda. Sehingga amit kalau ada kejadian insiden di salah satu rak untuk storage ini, itu masih bisa dia akan otomatis di-mounting ke rak yang lain tanpa ada data yang loss atau data yang hilang. Nah, dengan teknologi ini sebenarnya kita bisa memberikan data reliability sampai dengan up to sampai dengan 912. Jadi kita benar-benar memastikan bahwa reliability data dari customer itu terjaga. Dan mungkin salah satu juga untuk ECS atau untuk tadi atau produk SaaS itu, untuk servernya kita memberikan SLA sampai dengan 99,975 di single data center kami yang ada di Indonesia. Nah, next adalah, ini adalah beberapa customer yang sudah menggunakan layanan Alibaba Cloud. Saya percaya rekan-rekan di sini itu sudah mengenal beberapa seperti hanya Idira Finance, Dana, kemudian di sini ada MAP, kemudian kita juga ada di sini ada mungkin yang beberapa yang di sini adalah MNC Group. Jadi untuk menggunakan ini salah satu customer yang menggunakan layanan CDN kita terbesar itu adalah MNC Group. Jadi kita cukup benar-benar memiliki beberapa reference tidak hanya dari startup, tapi juga dari sisi large enterprise yang menggunakan layanannya Alibaba Cloud. Nah, mungkin saya tidak mempanjang waktu lagi, saya akan kembalikan waktunya ke moderator.
ke Bu Laura. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Irwan atas penjelasannya. Semoga juga menjawab pertanyaan teman-teman tadi mengenai data center atau pertanyaan lainnya mengenai Alibaba Cloud. Nah, mungkin sekarang kita langsung masuk aja ke bagian Q&A session. Nanti saya persilakan untuk Pak Felix atau Pak Angga atau juga Pak Irwan untuk bantu menjawab. Ini ada pertanyaan dari Pak Raffi Muhammad Yusuf. Dia bertanya, apa sih Pak bedanya layanan ICS dan SAS? Mungkin Pak Felix atau Pak Irwan bisa bantu jawab. Jadi di Alibaba Cloud ada server, ada tipe yang ICS dan juga ada yang tipe SAS. Oke, mungkin Pak Felix mau menjawab dulu Pak, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya, Pak Raffi ya tadi ya. Pak Raffi ya. Perbedaan produk Alibaba Cloud antara ICS dengan SAS. SAS ini merupakan satu package server yang disediakan oleh Alibaba Cloud untuk segmen atau untuk workload yang sangat rendah, sangat kecil. Sehingga dari sisi biayanya ini sangat terjangkau, dan juga ini bisa menjadi opsi bagi kita yang baru akan mencoba memulai menggunakan cloud gitu. Jadi kurang lebih kenapa hari ini kita memilih SAS untuk kita demokan dalam pembuatan website. Nah, kemudian untuk ICS ini merupakan satu produk Alibaba Cloud, compute juga, sama server seperti SAS. Hanya saja ini lebih advance dan lebih fleksibel. Nah, nantinya Bapak Ibu jika sudah lebih familiar dengan produk-produk Alibaba Cloud, sudah mencobanya, dan juga kebutuhan bisnis ataupun kebutuhan perusahaan sudah meningkat, maka diperlukan server yang lebih spesifikasi lebih tinggi dengan berbagai customisasi yang lebih bervariasi. Ini nanti bisa menggunakan produk ICS dari Alibaba Cloud. Semoga menjawab. Ya, oke. Terima kasih banyak Pak Felix. Ya Pak, jadi SAS sebenarnya versi yang lebih simple sih, simple untuk konfigurasinya juga lebih straightforward, dan juga untuk workload yang biasanya lebih rendah gitu untuk buat website atau bikin blog seperti itu. Nanti kalau ICS, kalau yang untuk jika memerlukan untuk workload yang lebih tinggi. Ya, lalu ada juga pertanyaan dari Pak Junur Rahmat, kan di Alibaba Cloud ini kita sudah ada data center. Apa sih Pak keunggulannya jika punya direct connection ke salah satu data center yang sudah ada di Indonesia? Mungkin Pak Irwan bisa bantu jawab. Tadi gimana? Apa keunggulannya punya data center di Indonesia, dan kalau misalnya mereka punya direct connection mungkin dari IP-nya ya ke dari data center yang di Indonesia? Oke, yang pas. Terima kasih Bu Laura untuk pertanyaannya. Jadi kalau kita bisa sampaikan dengan adanya data center di Indonesia, keunggulannya adalah secara trace route itu akan lebih rendah ya secara latency. Jadi setahu saya itu kalau ke Singapura di atas 20 milisecond, tapi kalau berada di Indonesia itu di bawah 20 milisecond untuk latensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis kita akan comply dengan aturan yang ada yang diberlakukan oleh pemerintah Indonesia, di mana lokasi data itu harus berada di Indonesia. Nah, makanya kami boleh dikata Alibaba Cloud itu sebagai salah satu pionir yang berani menginvestasikan untuk membangun data center di Indonesia. Sedangkan kalau kita melihat setelah Alibaba Cloud baru diikuti oleh beberapa mungkin cloud yang lain yang baru mulai masuk ke Indonesia di tahun 2019 dan 2020 kemarin ya. Dan kita mendengar juga mungkin akan ada yang menyusul lagi. Ya, tapi kita sebagai salah satu pionir dan kita juga tetap memberikan komitmen kita untuk berinvestasi sehingga kita bisa akan memiliki data center kita yang ketiga. Dan itu kita melakukannya untuk full services ya. Jadi kalau kita bicara nggak hanya dari SAS, ICS, tapi kita juga punya semua services itu yang ada di internasional itu ada di Indonesia. Sehingga kalau Anda bisa nanti pada saat kita masuk ke konsolnya Alibaba Cloud itu dari ICS, database, even sampai dengan machine learning itu kita semua ada di Indonesia.
Nah, keuntungannya apa sih dengannya ada layanan kita di Indonesia ini? Yang pertama, kita bisa menggunakan akses menggunakan publik atau kita menggunakan ya sudah pokoknya kita pakai internet aja, kita connect ke websitenya atau ke Alibaba Cloud servernya. Atau yang kedua misalnya contoh ada beberapa customer yang memang dia membutuhkan secara regulasi atau security bahwa saya tidak boleh melakukan public koneksi nih. Tetapi saya harus mengkonekkan dari data existing data center saya ke data centernya Alibaba dengan private loop. Nah, di sini Alibaba Cloud juga memberikan layanan namanya adalah S+ Connect, di mana customer itu bisa melakukan local loop dari existing data center ke data centernya Alibaba Cloud. Nah, di situ tinggal nanti kita pakai network yang di tengahnya ini siapa, misalnya kita mau berlangganan dengan salah satu provider, kita bisa berlangganan ada di provider itu untuk membangun koneksi ini. Kelebihannya apa dengan ini? Kelebihannya yang pertama adalah ini akan menjadi private connection dari customer data center ke Alibaba Cloud Data Center. Itu yang pertama. Yang kedua, otomatis latensinya atau loop-nya juga akan semakin rendah. Sehingga biasanya akan mencapai dengan untuk kayak latensi dan lain-lainnya akan lebih bagus, sehingga kita bisa bermain dengan hybrid atau DR skenario juga. Yang ketiga otomatis yaitu kita untuk comply terhadap beberapa regulasi, terutama kalau kita mau melakukan koneksi terhadap Dukcapil dan lain-lainnya itu dia harus memerlukan S+ Connect ini atau direct peering itu. Ya mungkin begitu jawaban dari saya. Terima kasih. Masih nyambung data center juga nih Pak Irwan, ada yang nanya kalau harga tiap data center itu sama atau beda-beda ya Pak? Oke, terima kasih. Jadi gini, kalau untuk data center, harga setiap data center yang ada di satu region atau dalam hal ini di region Indonesia, harganya akan sama. Tapi kalau kita sudah bicara dengan region yang lain, misalnya kita memakai region yang ada di Singapura, atau mungkin ada di Malaysia, di Hong Kong, atau mungkin juga ada di Australia, itu bisa jadi harganya berbeda. Karena masing-masing region itu berbeda-beda. Nah, yang menarik, kalau kita menggunakan di Indonesia ini, kita sudah punya dua data center dua lokasi data center yang berbeda, dan yang ke depan kita akan ada 3. Nah, harga dalam 3 data center itu akan sama. Itu yang pertama. Yang kedua, biasanya kalau kita membangun 2 data center, itu pasti akan ada cost lagi, yaitu cost network. Antar data center kita harus berlangganan sendiri. Nah, di Alibaba Cloud ini, kalau kita menggunakan, misalnya kita menggunakan layanan di data center pertama, dan yang kedua kita menggunakan layanan di data center yang kedua. Nah, network antara data center yang zone A atau kita sebut dengan zone A itu data center pertama dengan data center yang kedua atau kita sebut dengan zone B, itu kita memberikan secara free. Jadi kita nggak perlu takut ada charging antara data center ke satu, data center kedua, networknya gimana, itu kita berikan secara free. Tapi secara harga semuanya itu dalam satu region kita memberikan harga yang sama. Gitu Bu Laura. Oke, lalu ada yang tanya juga dari sisi security nih Pak, dari sisi security apakah Alibaba Cloud bisa menangani serangan DDoS dan sampai berapa bandwidth yang dapat ditangani dan apakah ada biaya tambahan? Oke, terima kasih. Serangan DDoS hampir semua layanan Alibaba Cloud itu pada saat kita provisioning itu kita memberikan, yang sudah ada public IP-nya ya, itu kita memberikan anti DDoS basic namanya, itu bisa kita up sampai dengan 500 mega saat ini. Nah, tapi kita juga menyadari bahwa kemarin ada beberapa customer kami yang mendapatkan attack itu sampai berapa giga gitu, ratusan, mungkin puluhan giga, saya agak lupa pastinya. Nah, akhirnya mereka kita membangun atau kita memiliki service yang lebih advance yang kita sebut dengan nama Anti-DDoS Pro, which is itu memang ada cost-nya agak lumayan karena itu memang butuh network yang besar. Yang itu tadi tergantung beberapa paket atau beberapa offering yang kita bisa pilih. Nah, cuman kita harus akuin bahwa dalam hal ini banyakkan anti-DDoS itu scrubbing center-nya masih ada di Singapura. Sehingga akan mengakibatkan latensi yang cukup lambat di sini. Nah, untuk itulah Alibaba Cloud melihat bahwa karena kita melihat kita mengarah ke digital dan serangan cyber ini semakin tinggi, sehingga kita menginvestasikan membangun scrubbing center untuk menanggulangi DDoS ini ada dan itu akan ada base di Jakarta. Sehingga itu akan mengurangi latensi yang ditimbulkan oleh akibat dari Jakarta ke Singapura itu.
Mungkin begitu, Bu Laura. Ya, terima kasih Pak Irwan. Ya, jadi untuk seperti yang Pak Irwan mention, kita untuk data center yang ketiga, schedule-nya di bulan Juni atau Juli, pertengahan tahun 2021, lalu untuk scrubbing center juga kita rencananya akan meluncurkan di akhir bulan Maret. Gitu. Lalu ada yang tanya juga nih Pak, seberapa aman sih data center di Alibaba, data center Alibaba Cloud di Indonesia, dan data centernya tier berapa ya? Oke. Kalau mengenai keamanan, apa namanya, saya sangat yakin semenjak data center kita yang pertama di launch di 2018 sampai sekarang, kita amit-amit ya, amit-amit, itu belum ada kejadian kita blackout atau apa. Dan yang kedua, secara SLA, kita bisa sebagai salah satu, sorry, kok suaranya eko ya. Oke, jadi kalau kita bisa memberikan layanan yang kedua adalah secara SLA kita berani menggaransi bahwa untuk penggunaan di single data center atau di salah satu zone aja itu kita bisa memberikan SLA sampai dengan 99,975. Saya rasa ini salah satu SLA yang cukup tinggi untuk menggunakan di data center karena biasanya itu hanya maksimal di 99,95. Nah, yang ketiga mengenai tier data center, yang pasti sesuai dengan yang sudah dipublish di website, kita selalu mengacu ke minimal itu adalah tier 3 plus data center. Dan kemudian kalau saya bisa kasih bocoran dikit, salah satu data center yang kita gunakan adalah layanan adalah di tier 4, sudah mencapai level tier 4. Jadi boleh dikata secara keamanan untuk redundancy power supply, redundancy genset dan lain-lainnya itu kita available semua. Dan kalau bisa kita sharing sedikit, pada saat terjadi blackout di Pulau Jawa sekitar 2019 lalu ya, hampir seharian matikan tuh listrik dari pagi sampai malam ya kalau nggak salah, itu data center kita tidak terkena impact sama sekali. Oke, terima kasih Pak Irwan. Mungkin pertanyaan terakhir juga nih buat Pak Irwan. Ada yang tanya, kalau udah langganan Alibaba Cloud, lalu stop beberapa waktu, misalnya karena proyeknya udah selesai, berapa lama konfigurasi dan data-data apakah konfigurasi dan data-data yang udah ada disimpan di Alibaba Cloud? Oke, ini pertanyaannya cukup menarik dan cukup menjebak sebenarnya. Kenapa saya juga cukup menarik dan cukup menjebak? Karena kalau misalnya data itu tidak di-delete, berarti Alibaba Cloud menyimpan data customer tersebut. Biasanya akan larinya ke sana. Nah, di kami cukup strict ya, dalam arti karena seperti disampaikan tadi, bahwa kita selalu mengutamakan data pelanggan itu adalah yang terutama yang harus kita jaga ke confidentiality-nya. Sehingga kalau Anda men-stop layanan di Alibaba Cloud, itu secara otomatis kalau nggak salah itu 15 hari data itu akan otomatis dihapus. Jadi kita tidak akan meng-keep data itu di kita dan itu akan begitu kita benar-benar di stop, itu 15 hari itu akan langsung di-delete semua. Nah, tapi kalau misalnya kita bertanya adalah, Pak, ke depan saya masih menggunakan layanan yang sama dan saya mau keep data itu supaya data itu bisa dipakai. Tapi saya mau costingnya efektif. Caranya gimana? Itu kita bisa melakukan dengan cara beberapa cara. Tadi kalau nggak salah dapat disinggung, apakah kita bisa menyimpan data itu di S3 atau object storage. Nah, di kami ini punya namanya adalah object storage service atau kita sebut dengan OSS, itu ya S3 compatible juga. Sehingga pada saat Anda melakukan bahwasanya saya mau stop dulu nih projectnya, tapi nanti saya mau restore lagi, kita bisa membuat snapshot dan kita bisa keep itu di object storage itu datanya. Sehingga pada saat project itu running, itu kita bisa restore snapshot kita lagi ke ECS atau ke yang lain, sehingga itu tinggal tidak perlu lagi men-setup semua dari awal, tapi sudah ada master image-nya yang kita tinggal bisa di-restore. Kira-kira sehingga nantinya pada saat the next project itu mungkin hanya butuh setup ECS, setup network dan lainnya, tapi secara data dan lainnya itu sudah tinggal menggunakan data yang ada. Kira-kira begitu, Bu Laura. Oke, baik Pak Irwan, terima kasih banyak penjelasannya. Ya mungkin sebelum saya lanjut ke feedback form dan pengumuman giveaway, apakah mungkin saya serahkan ke Pak Felix untuk jika ingin menyampaikan beberapa hal terkait dengan Bhinneka atau SAS. Oke, terima kasih Bu Laura. Tadi
juga banyak sekali yang bertanya terkait dengan produk Alibaba Cloud maupun tentang Bhinneka. Terima kasih untuk semua pertanyaannya. Mungkin karena durasi waktu, jadi mohon maaf kalau masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab. Sebagai penutup di sesi kita hari ini, jadi kami ingin menegaskan bahwa sekarang Alibaba Cloud sudah hadir di bhinneka.com. Nanti Bapak Ibu bisa akses ke website kami ataupun ke mobile app kami. Dan di sini juga ada URL khusus satu page yang akan menampilkan produk-produk pilihan yang kami hadirkan di Bhinneka. Kemudian khusus hari ini juga ada penawaran yang sangat menarik buat Bapak Ibu terkait dengan produk SaaS yang tadi kita sudah lihat demonya, yang kita bisa gunakan untuk pembuatan website ataupun aplikasi apapun yang berbasiskan web dengan bantuan satu tools dari Odoo. Nah, ini ada paket Simple Application Server yang dibundling dengan produk Alibaba Mail. Jadi di sini ada kesempatan untuk mendapatkan shopping voucher hingga 500.000. Jadi selain harganya sudah ekonomis, sudah dipaketkan antara cloud dengan kebutuhan email, dan juga mendapatkan bonus voucher juga. Nanti detailnya Bapak Ibu bisa temukan di website bhinneka.com. Nah, mungkin sedikit introduction untuk produk Alibaba Mail ini merupakan produk Alibaba di mana untuk kebutuhan komunikasi Bapak Ibu, layanan email korporasi. Jadi Bapak Ibu jika punya domain, maka nanti domain tersebut bisa digunakan sebagai domain yang tertera di email perusahaan Bapak Ibu. Kemudian selain layanan email, di Alibaba Mail ini juga sudah dilengkapi dengan feature ataupun layanan untuk storage. Jadi Bapak Ibu bisa menaruh file kerja, di-upload di Alibaba lewat Alibaba Mail. Di sana sudah disediakan semacam private storage buat kebutuhan Bapak Ibu. Nah, ini sedikit highlight aja untuk produk SaaS yang tadi kita pakai bersama untuk kebutuhan pembuatan web. Karena tadi cukup banyak yang bertanya tentang produk ini. Ya, ini salah satu contoh produk yang tadi mendapatkan penawaran istimewa, Alibaba Cloud SaaS dengan OS Windows. Spesifikasinya dengan single core processor, kemudian dari sisi traffic-nya juga mendapatkan 1 GB. Nah, apa sih yang didapatkan dalam produk SaaS dari Alibaba Cloud ini? Jadi yang pertama, kalau SaaS untuk dengan OS-nya Windows itu sudah include dengan license Windows. Jadi Bapak Ibu tidak perlu membeli license Windows tambahan lagi. Dan Windows-nya sudah genuine, jadi sudah original, tidak perlu khawatir, sudah comply dengan license management dari Windows atau dari Microsoft. Kemudian dari sisi spesifikasi servernya sudah include dengan prosesor, kemudian juga ada memori, dan juga ada storage-nya. Dan tadi sudah dilengkapi juga dengan kuota data transfer sebesar 1 TB per bulan. Nah, spesifikasi ini nanti bisa menyesuaikan karena ada beberapa paket SaaS, nanti Bapak Ibu bisa browsing lebih lanjut di website Bhinneka. Dan satu lagi, tadi juga sempat disampaikan oleh Pak Angga, untuk produk SaaS ini pun sudah diberikan fasilitas free, 1 IP public. Jadi IP public ini bisa diakses Bapak Ibu melalui internet. Jadi kalau misalkan belum punya domain name, sebenarnya tadi IP public yang tampil di saat sesi demo, itu Bapak Ibu kalau ketik itu juga bisa diakses. Seperti itu. Oke, nah apabila Bapak Ibu masih memiliki pertanyaan, kemudian kalau ada ingin diskusi, ya feel free untuk menghubungi kami siap untuk berkomunikasi atau melayani diskusi dengan Bapak Ibu sekalian. Baik, sekian dari kami untuk materi yang dipresentasikan hari ini. Terima kasih banyak atas atensinya. Semoga
bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian dalam mendukung kemajuan dari bisnis perusahaan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih.